Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gua bakal mengupdate salah satu informasi terbaru mengenai aset-aset kripto. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gua bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek terlebih dahulu dari market per hari ini. Nah, untuk market sekarang udah mulai ijo-ijo nih, udah mulai nanjak ya, di mana Bitcoin sekarang sudah berada di atas $23.000 dan dia mengalami kenaikan 7,46% dan diikuti oleh Ethereum yang naik 1,46%. Bahkan di sini beberapa altcoin pun sudah mulai terseret naik ya, karena arus Bitcoin cenderung naik. Jadi informasi yang bakal gua sajikan itu kepada kalian adalah salah satu exchange yang pernah diretas atau yang pernah dihack pada tahun 2014, yaitu exchange Mt. Gox. Dan exchange Mt. Gox itu didirikan oleh Jet McCaleb pada tahun 2006. Jadi platform Mt. Gox itu dulunya hanya dijadikan sebagai alat pertukaran kartu ya, bukan untuk pertukaran aset-aset cryptocurrency. Dan pada tahun 2010, Jet McCallum itu telah menjual platform tersebut kepada seorang developer yang bernama Mark Karpeles, salah satu developer asal Prancis. Jadi nggak perlu lama-lama dan nggak perlu banyak basa-basi juga. Langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada salah satu artikel yang dikutip oleh Gipmex.com. Mongox melakukan ganti rugi, adakah dampak pada harga Bitcoin? Nah, jadi di sini ada good news terbaru nih ya. Exchange Mt. Gox itu akan melakukan ganti rugi terhadap investor-investornya yang mengalami kerugian. Kira ada nggak sih gitu ya, dampak terhadap harga Bitcoin? Nah, jadi informasinya adalah ini ya yang bakal gua sajikan kepada kalian. Dan di sini, kasus pencurian kripto yang terjadi pada Mt. Gox adalah kerugian terburuk bagi investor hingga saat ini. Oleh karena itu, dampak dari kejadian ini cukup signifikan. Saat ini pun Mt. Gox berupaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh para penggunanya. Meskipun sudah 8 tahun, masih belum terselesaikan. Mt. Gox minggu lalu membuat kemajuan baru. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mt. Gox? Langkah seperti apa akhirnya yang diambil oleh Mt. Gox? Nah, jadi di sini itu dari kasus pencurian cryptocurrency yang terjadi pada exchange Mt. Gox adalah kerugian terburuk pada investor hingga saat ini ya. Bahkan dari sejak kejadian itu, ini adalah cukup signifikan sekali gitu ya, kejadian yang sangat dramatis pokoknya. Ini bukan koin lagi, tetapi exchange gitu ya. Dan exchange ini adalah exchange terbesar pada zamannya. Karena pada zaman itu hanya exchange ini aja yang beroperasi 70% untuk pertukaran Bitcoin. Ya, intinya seperti itu. Dan di sini pada minggu lalu telah membuat dari segi kemajuan dan langkah apa yang akan diambil oleh Mt. Gox ke depannya. Dan di sini ada kilas balik kasus peretasan Mt. Gox. Mt. Gox adalah salah satu platform pertukaran aset kripto yang berbasis di Tokyo yang beroperasi antara tahun 2010 sampai 2014. Perusahaan ini dibuat oleh Programs Amerika Serikat yang bernama Jet Caleb pada tahun 2010 dan dijual kepada developer asal Prancis yang bernama Mark Karveles pada tahun 2011. Nah, jadi platform Mt. Gox itu pertukaran aset kripto yang berbasis di Tokyo, Jepang yang beroperasi hanya berumur pendek ya, hanya 4 tahun saja nih 2010 sampai 2014. Dan perusahaan ini dibuat pertama kali oleh Jet McCaleb, salah satu pengembang Ripple juga tuh, token XRP. Dan dia setelah keluar dari XRP, dia juga membuat token Stellar atau XLM. Dan pada tahun 2011, Jet McCaleb telah menjualnya kepada developer asal Prancis yang bernama Mark Karveles. Awalnya Mongox merupakan platform bagi para penggemar permainan kartu Magic the Gathering untuk bertukar kartu secara online. Namun kemudian beralih menjadi platform trading Bitcoin dan kripto aset lainnya. Pada masanya platform ini adalah platform pertukaran aset kripto nomor satu di dunia, bahkan telah menangani sebanyak 70% dari transaksi Bitcoin dilakukan oleh para pengguna yang berasal dari berbagai belahan dunia. Nah, jadi awalnya Mongox ini merupakan platform bagi para penggemar permain kartu Magic the Gathering. Jadi sebelum dijadikan sebagai pertukaran aset-aset kripto, platform Mt. Gox ini dijadikan sebagai pertukaran kartu secara online. Namun dari kemudian hari itu menjadi platform trading Bitcoin dan juga aset-aset cryptocurrency.
Dan pada masanya platform ini adalah platform pertukaran aset kripto nomor satu di dunia. Jadi sebelum Binance itu, platform Mt. Gox ya yang terbesar di dunia. Bahkan di sini telah menangani sebanyak 70% dari transaksi Bitcoin yang telah digunakan oleh para pengguna di berbagai dunia. Dan pada saat itu pun aset-aset kripto itu tidak banyak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ya mungkin udah jutaan token, jutaan koin gitu. Kalau digabungkan antara token dan koin itu udah jutaan banget gitu. Itu menurut gua ya. Kira-kira seperti itu. Karena memang ketika kita melihat dari token-token yang baru lahir pun sekarang ya mungkin perharinya ada aja gitu token yang baru muncul, yang baru lahir gitu ya. Itu udah banyak banget. Tetapi pada zaman exchange Mt. Gox itu tidak sebanyak yang sekarang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada dari segi upaya exchange Mt. Gox nih yang akan dilakukan atau dari segi pertanggungjawaban untuk mengembalikan kerugian para user ataupun pengguna exchange Mt. Gox. Upaya yang dilakukan hingga saat ini, lebih dari 8 tahun setelah terjadinya kasus peretasan pada Mt. Gox, tampaknya kini mereka mulai membicarakan solusi kepada para korbannya. Platform pertukaran milik Mark Karveles ini meluncurkan pengumuman bahwa menyatakan bahwa Wakil Rehabilitas dan Rehabilitation Trust Nobuaki Kobayashi kini sedang berupaya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan rencana rehabilitasi yang disetujui oleh platform tersebut. Nah, jadi di sini dari upaya perusahaan Exchange Mt. Gox ya, lebih dari 8 tahun nih setelah terjadinya kasus peretasan atau kecelakaan ya pada Exchange Mt. Gox atau perusahaan Mt. Gox, tampaknya kini mereka mulai memberikan solusi kepada para usernya atau di sini bisa digarisbawahi para korbannya. Dan platform pertukaran milik Markar Peles ini sekarang telah meluncurkan dari segi pengumuman yang menyatakan bahwa wakil rehabilitasi atau Rehabilitation Trust Nobuaki Kobayashi dan sekarang sedang berupaya tuh untuk melakukan pembayaran sesuai dengan rencana rehabilitasi yang disetujui oleh platform tersebut. Jadi sekarang kurang lebih itu dia akan benar-benar gitu ya untuk mengganti dari segi kerugian para korbannya atau para usernya. Dikutip oleh pengumuman resmi ini, Mt. Gox menyatakan bahwa wakil rehabilitasi saat ini sedang bersiap untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan rencana rehabilitasi yang disetujui di mana perintah konfirmasi dari Pengadilan Distrik Tokyo dibuat final dan mengikat pada tanggal 16 November 2021. Dan di sini pengumuman pun telah dibuat secara resmi bahwa perusahaan Mt. Gox itu telah menyatakan nih kepada wakil rehabilitasi saat ini sedang bersiap untuk melakukan atau mengganti rugi terhadap penggunanya ataupun korbannya. Dan di sini sesuai juga dengan perintah dan rencana rehabilitasi yang telah disetujui oleh Distrik Tokyo atau Pengadilan Tokyo yang dibuat final dan mengikat pada tanggal 16 November 2021. Nah, jadi ini udah dibuat secara resmi ya dari segi pengumumannya. Pihak penerima memiliki pilihan menerima ganti rugi dalam bentuk uang tunai yang beredar sebagai pembayaran lamsam awal atau tidak. Lanjutnya, serta menerima semua atau sebagian kerugian mereka dalam bentuk Bitcoin, altcoin, Bitcoin Cash. Nah, jadi di sini pihak perusahaan pun memberikan 3 pilihan kepada korbannya. Di mana di situ tertera untuk pilihan pertama itu ada uang tunai atau USDT gitu ya, atau yen gitu ya, intinya uang tunai lah. Untuk yang kedua itu dalam bentuk Bitcoin. Dan untuk yang ketiga di sini ada Bitcoin Cash. Nah, itu tergantung daripada usernya atau para korbannya yang ingin memilih dia digantinya ingin menggunakan ataupun bentuk apa gitu yang akan mereka terima. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai exchange Mt. Gox. Jadi kurang lebihnya itu adalah exchange Mt. Gox akan mengganti kerugian para penggunanya atau para korbannya yang telah terdampak peretasan exchange Mt. Gox ya. Dan kalau nggak salah itu informasinya exchange Mt. Gox akan melakukan pengembalian kerugian itu pada bulan Agustus mendatang tahun 2022. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.